balik lagi di Fintalk, dan kali ini kita akan kasih rekomendasi ke kalian soal sekuritas apa aja sih yang bisa kalian pilih untuk memulai investasi saham. Tapi sebelum ke materinya, jangan lupa ya untuk subscribe channel kita dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian dapat informasi terupdate setiap minggunya. Sebelum ke rekomendasinya, aku akan jelasin dulu nih apa itu sekuritas dan juga fungsinya. Jadi sesimpelnya itu, kalau sekuritas itu mirip-mirip lah ya fungsinya kayak bank. Jadi kalau kalian mau transaksi keuangan kayak nabung, terus tarik tunai, terus transfer antar bank, itu pasti kalian menggunakan fungsi yang namanya fungsi dari perbankan. Nah, kalau kalian mau investasi saham, mau jual beli, mau transaksi, itu kalian membutuhkan yang namanya sekuritas. Jadi kalau mau nabung, kalian ke bank. Kalau kalian mau transaksi jual beli saham, kalian harus cari sekuritas. Jadi sekuritas ini ibaratnya adalah perantara antara investor dan juga pasar modal. Jadi istilahnya dia tuh kayak sebuah aplikasi yang memudahkan kalian untuk transaksi jual beli saham. Ketika kalian investasi saham, jangan lupa ada beberapa biaya-biaya yang memang nanti akan dikenakan ketika kalian transaksi, baik transaksi jual ataupun transaksi beli. Yang pertama, ada komisi broker atau biaya untuk broker. Fee-nya ini beragam dari 0,15% sampai 0,35% dan juga sudah termasuk PPN, dan ditambah 0,1% untuk PPh ketika melakukan transaksi penjualan. Selanjutnya ada biaya transaksi atau levy yang dikenakan 0,04%. Ada biaya pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 0,03% dan juga ada biaya pajak penghasilan atau PPh sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Jadi kalau misalkan kalian mau beli satu lot saham BBRI dengan harga 4.500, nilai yang akan kalian bayarkan itu nggak akan 4.500, tapi akan ditambah oleh biaya-biaya tadi yang udah aku jelasin. Untuk perhitungannya kalian bisa cek dan coba hitung sendiri ya. Setelah paham apa aja biaya-biaya yang akan kalian terapkan atau akan yang kalian bayar ketika kalian transaksi jual beli saham, sekarang aku akan kasih rekomendasi ke kalian apa aja sih sekuritas yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada Indo Premier, aplikasinya namanya iPod Go. Di Indo Premier ini minimal setoran atau deposit yang harus kalian bayar adalah Rp100.000. Terus untuk fee belinya ini 0,19% dan juga untuk fee jualnya 0,29%. Untuk Indo Premier, cara daftarnya juga cukup gampang. Kalian tinggal download aja aplikasinya iPod Go. Terus kalian bisa registrasi dan juga isi data diri dan menyiapkan KTP serta foto selfie. Pendaftarannya juga cukup mudah dan cepat. Kalian tinggal nunggu 1 jam aja, nanti langsung deh kalian bisa langsung transaksi jual beli saham di aplikasi Indo Premier. Yang kedua ada RHB Sekuritas. Jadi sama kayak Indo Premier, dia minimal depositnya atau setoran awal itu Rp100.000 aja. Untuk fee belinya 0,15% dan untuk fee jualnya 0,25%. Jadi sebenarnya lebih murah ya dibandingkan dengan Indo Premier. Cara daftarnya kalian bisa langsung download aja aplikasinya si RHB Sekuritas ini di RHB Trade Smart ID with OE, dan juga untuk proses aktivasinya ini sekitar 3-7 hari. Nah, setelah itu baru deh kalian baru bisa transaksi jual beli saham di aplikasi si RHB Sekuritas ini. Yang ketiga ada BNI Sekuritas. Untuk BNI Sekuritas ini minimal depositnya kalian harus menyetor dana Rp1.000.000. Untuk fee belinya 0,15% dan juga untuk fee jualnya 0,25%. Untuk aplikasinya kalian bisa download namanya Beyond Mobile, dan juga untuk cara daftarnya kalian bisa langsung aja ke websitenya BNI Sekuritas, dan di situ nanti kalian harus print out data atau formulir registrasi yang nanti akan kalian kirimkan ke alamatnya BNI Sekuritas yang ada di Sudirman Plaza, Jakarta. Selanjutnya semakin bertingkat lagi nih, ada Mandiri Sekuritas yang minimal setoran atau depositnya Rp10.000.000 untuk umum dan Rp5.000.000 untuk mahasiswa. Dan untuk fee belinya kalian dikenakan biaya 0,18% dan untuk fee jualnya sebesar 0,28%. Untuk aplikasinya namanya MOS, dan juga kalau kalian mau daftar kalian tinggal masuk juga bisa lewat website ada register.mos.co.id. Meskipun memiliki budget yang cukup besar ya untuk setoran di awalnya atau depositnya, tapi ini juga sebanding kok dengan fitur-fitur yang akan kalian dapatkan, dan juga cukup mudah karena nanti kalian akan dapat analisis teknikal, analisis fundamental, laporan keuangan perusahaan, terus bahkan kalian juga bisa mendapatkan penjatahan saat adanya IPO.
Rekomendasi selanjutnya ada Mirae Asset Sekuritas. Jadi ini sama kayak Mansek, minimal deposit atau setorannya adalah 10 juta rupiah, tapi fee transaksinya lebih murah dibandingkan dengan Mandiri Sekuritas. Kalau di Mirae Asset, untuk fee belinya adalah 0,15%, sedangkan untuk fee jualnya 0,25%. Cara daftarnya, kalian bisa langsung kunjungi websitenya si Mirae Asset Sekuritas ini atau juga melalui CS-nya langsung. Jadi nanti di website itu sudah tertera nih dokumen apa aja sih yang harus kalian lengkapi ketika kalian mau daftar di Mirae Asset Sekuritas. Terus nanti dokumennya ini bisa kalian kirim via email atau melalui kurir si Mirae Asset. Dan aku sih emang ngerekomendasiin banget kalau kalian yang sudah punya dana yang besar untuk langsung aja daftar di Mirae Asset Sekuritas. Karena apa? Karena memang banyak banget fitur-fitur kemudahan yang dia kasih ke nasabah gitu ya, atau ke si pengguna. Nah, itu tuh kalian bisa kayak dapat laporan keuangan kayak per kuartal dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Jadi hitung-hitung kita dapat laporan keuangan perusahaan dan bisa kita analisis sendiri. Itu dia rekomendasi sekuritas apa aja yang bisa kalian pilih untuk mulai investasi saham. Tapi seiring dengan berjalannya waktu mungkin juga akan ada beberapa perubahan ya dari si sekuritas ini. Terima kasih juga sudah nonton Fintalk, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian dapat informasi terupdate setiap minggunya. Terima kasih sudah nonton Fintalk dan see you!